Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan menyatakan kasih-Mu melalui Yesus Kristus yang Kau utus dan mati bagi kami. Dan kebenaran firman-Mu terus menyatakan, mengingatkan kami bahwa Engkau terus memelihara kehidupan kami, bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah firman-Mu ini berbicara kepada kami pribadi, masing-masing pribadi. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus menolong kami menerjemahkannya. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yoel 1 ayatnya ke-19. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Bencana yang pernah terjadi dalam sejarah suatu bangsa menjadi peringatan bagi bangsa itu. Tetapi saat kemakmuran tiba, banyak orang mulai melupakannya. Yoel 1 mengingatkan seluruh generasi Israel untuk memperhatikan apakah kekacauan yang terjadi saat itu pernah dialami pada zaman leluhur mereka. Apakah yang terjadi saat itu? Kengerian besar yang pernah mereka alami akibat tulah belalang. Ketika bencana itu terulang, tidak seorang pun menyangka. Semua orang merasakan duka karena bencana itu tidak menyisakan apapun, termasuk apa yang ada di rumah Allah. Bencana itu dialami oleh semua orang, termasuk para pemilik ladang yang berjerih payah menanami ladangnya. Tanah simbol berkat berubah menjadi kutukan karena tidak ada yang dihasilkannya. Tidak ada lagi yang dapat dilakukan oleh manusia. Dalam keputusasaan, mereka hanya mampu berseru kepada Allah sehingga menggerakkan umat Allah dan imam untuk berteriak memohon pertolongannya dalam sikap pergabungan dan ritus. Bencana itu sungguh sangat mengerikan, karena bencana itu menunjukkan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Demikian juga peristiwa demi peristiwa yang terjadi pada bangsa kita Indonesia. Dari krisis ekonomi, politik, bahkan moral, bencana alam, janganlah hanya menjadi catatan sejarah pada masa kini. Semua itu harus menjadi peringatan bagi kita agar umat Allah di Indonesia sepenuhnya berseru kepadanya. Dan bangsa ini meninggikan kebenaran serta keadilan sesama anak bangsa. Di Kamis Putih ini teruslah berdoa kepada Tuhan agar kita bisa mengerti maksudnya. Teruslah berdoa agar kita bisa kuat dan menang menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi, secara pribadi maupun nasional. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengingat bagaimana bangsa kami dapat berdiri sampai saat ini. Itu semua karena perkenanan Tuhan. Itu semua karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kami. Oleh karena itu saat ini terlebih khusus Tuhan, kami bawa bangsa kami Indonesia dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau boleh melihat kekacauan yang terjadi bagi bangsa kami. Dan kami tidak dapat memperbaikinya. Oleh sebab itu kami hanya berserah kepada Tuhan, memanggil kepada Tuhan, menyerahkan bangsa kami ini, supaya Engkau yang memulihkan, supaya Engkau yang menata kembali bangsa kami, menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi bangsa yang berdampak bagi masyarakat, bagi jiwa-jiwa yang Kau tempatkan di negeri kami. Terima kasih Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami menyerahkan bangsa kami sepenuhnya dalam tangan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.